money can create happiness, kan? Itu menjadi satu statement yang sangat penting. Apakah kemudian memang bisa benar membeli kebahagiaan atau enggak? Nah, kita bahas yang pertama nih, Kak. Makin banyak uang, makin bahagia. Iya, makin banyak uang makin bahagia, tentunya ini fakta. Karena uang ini adalah menjadi salah satu faktor yang mendukung seseorang untuk bahagia. Ingat ya, salah satu faktor, tetapi bukan satu-satunya faktor nih Kak Met. Karena sebenarnya banyak banget faktor-faktor yang mendukung seseorang untuk menjadi bahagia. Contohnya kesehatan, ya kan, keluarga, hubungan sosial entah itu dengan teman ataupun di dalam lingkungan pekerjaan. Nah, itu juga bisa mendukung seseorang untuk bahagia. Dan ternyata sudah ada penelitian dari jurnal Spending Money on Others Promotes Happiness itu menyatakan bahwa seseorang akan merasa lebih bahagia ketika dia menggunakan uangnya ini untuk orang lain, dalam tanda kutip seperti ini Kak. Misalnya dia mendonasikan uang ini atau dia membelanjakan uang ini untuk kebutuhan orang lain yang memang membutuhkan. Dan itu ternyata jauh membuat orang lebih bahagia dibandingkan orang tersebut hanya menggunakan uang untuk dirinya sendiri. Banyak uang, khawatir berkurang. Apalagi kalau masa pandemi sekarang nih, gitu ya. Ya, betul. Ini adalah fakta ya. Karena semakin kuat kondisi ekonomi seseorang, kuat dalam artian pendapatannya misalnya lebih besar gitu ya, maka kemampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya juga akan semakin kuat. Jadi misalnya tidak hanya kebutuhan dasar aja, hanya misalnya makan, minum, tempat tinggal, tetapi ada hal-hal lain yang mungkin dia bisa mempergunakan uang itu untuk kebahagiaan dirinya juga. Nah, inilah yang membuat kekhawatiran seseorang itu berkurang. Uang buat kita aman. Ketika seseorang memiliki pendapatan yang besar, otomatis kan uangnya juga akan jauh lebih banyak gitu ya. Akan membuat aman dalam tanda kutip ketika uang itu disisihkan atau ditabung. Jadi tidak hanya benar-benar dihabiskan semuanya gitu ya. Nah, ketika seseorang ini mampu menabung, dari tabungan yang dia miliki ini tentunya akan berdampak secara psikologis di dalam kehidupan orang tersebut. Karena dengan adanya tabungan, well-being seseorang ya atau kesejahteraan seseorang itu tentunya akan meningkat. Jadi dia tidak perlu khawatir lagi tentang masa yang akan datang misalnya, atau tidak perlu khawatir untuk masa tuanya. Selanjutnya adalah uang bantu kita mencari cinta. Ini adalah fakta, tetapi dalam tanda kutip nih, uang ini menjadi faktor yang membantu seseorang untuk merasa bahagia di dalam hubungannya. Bukan satu-satunya faktor loh ya, tetapi menjadi salah satu faktor yang mendukung lah gitu. Nah, katakanlah ketika kita lihat orang yang mungkin belum terikat dalam status pernikahan gitu ya. Ketika banyak kan yang bilang, aduh kayaknya cewek ini matre, kayaknya cewek ini cuma mau hartanya aja nih gitu ya. Nah, berarti kan itu yang harus jadi pertimbangan bahwa ketika seseorang hanya fokus pada materinya saja, apakah yakin dengan materi itu bisa membuat dia bahagia sepenuhnya? Ini juga sering terjadi, sampai ada istilah friends with benefit. Uang bisa membeli teman, gimana nih? Ya, itu fakta. Ini udah ada penelitiannya sebenarnya. Jadi melihat bagaimana lingkungan sosial seseorang. Apakah seseorang ini akan jauh menghabiskan waktu dengan teman atau keluarga? Nah, penelitiannya ini menyatakan bahwa ketika seseorang memiliki pendapatan yang lebih tinggi, itu justru mereka akan menghabiskan waktu bersama dengan teman-teman dibandingkan keluarga. Dan begitu juga sebaliknya, ketika pendapatan seseorang ini rendah, mereka justru akan lebih menghabiskan waktunya bersama keluarga ataupun tetangga di sekitar rumah mereka. Nah, menjadi pertanyaannya kenapa bisa terjadi gitu ya, Kak Met? Nah, cenderungnya orang yang memiliki pendapatan yang lebih tinggi itu akan menggunakan jasa asisten rumah tangga atau babysitter untuk mengurus keperluan anak maupun keperluan rumah tangga mereka. Tetapi sebaliknya nih, ketika pendapatan seseorang itu dirasa kurang terlalu besar gitu ya atau kecil, mereka justru akan lebih bergantung kepada keluarga atau mungkin tetangga-tetangganya untuk membantu dia dalam menghandle semua urusan rumah. Apakah memang selalu ketika penghasilan seseorang meningkat, maka gaya hidupnya pasti akan meningkat juga? Itu secara psikologis bisa terjadi gitu nggak sih, Kak? Iya, itu bisa terjadi juga. Biasanya memang karena namanya juga manusia tidak pernah puas ya, Kak Met ya. Makanya kenapa seseorang tuh selalu pengen punya penghasilan yang besar. Kayaknya yang kebutuhan udah tercukupi, meningkat lagi. Tetapi ini yang menjadi catatan, jangan sampai gaya hidup ini mempengaruhi kepribadian atau psikologi seseorang sampai akhirnya terus memaksa dirinya untuk
lebih dan lebih lagi, padahal sebenarnya udah mentok nih kemampuan finansialnya.